Yo guys, welcome back di channel Rakajana. Wow, nggak kerasa sekarang udah tahun 2025. Dan kali ini aku bakal buat tutorial gimana sih caranya inking dan menentukan cahaya dalam menggambar. Ini juga menjawab requestan dari subscriberku yang pengen dibuatkan videonya. Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, karena sekarang aku lagi on the way di angka 30.000 subscriber. Dan salah satu resolusiku di tahun ini adalah 100.000 subscriber. Jadi kalian harus bantu, oke? Nah, biar gak lama-lama di depan, kita intro dulu. Nah guys, di sini sebelumnya aku sudah buat sketsanya itu di kertas seperti ini. Ini sosok Garuda ya. Jadi sebelum kita inking seperti biasa nih, opacity-nya kecilin dulu. Jadi untuk angkanya ya kalian atur senyaman yang kalian suka gitu. Yang penting pas inkingnya nyaman. Untuk brush di sini aku menggunakan Studio Pen, brush andalan yang memang sudah disediakan oleh Procreate. Untuk settingan sih standar aja sih guys, cuma stabilization untuk kontrolnya itu, sedangkan untuk tapernya ya kalian bisa lihat seperti ini. Tapi yang jelas untuk settingan sebenarnya kalian harus menyesuaikan dengan karakter garis kalian gitu. Jangan terpaku ke settingan orang lain. Jadi kalian harus explore. Nah, tapi yang jelas untuk settingan cuma dua itu sih guys yang aku atur, yaitu di stabilization sama di tapernya nggak terlalu sih, lebih ke stabilnya aja sih. Nah, di sini untuk step pertama dalam membuat inking kalau versiku adalah aku fokus di outline-nya dulu atau garis terluarnya dulu. Jadi aku nggak langsung bermain detailing atau arsiran di sini. Jadi fokus di outline. Karena terkadang kalau kita dari awal nih, apalagi kalau pemula belum terbiasa untuk inking, kalau langsung kita membuat arsiran, gambarnya kan lebih lama jadinya guys. Karena kita akan terfokus di sana, kita bikin arsiran, belum lagi di undo, akhirnya bad mood di sana muncul. Itu sering banget aku lihat gitu. Jadi nggak efektif. Jadi yang harus dilakukan pertama kalau versiku adalah bikin outline dulu, kita selesaikan outline-nya. Dan di sini kalian juga bisa improve ya guys. Jadi kalau sketsa itu kan sebenarnya hanya guideline atau ya garis bantu lah, dimana kalian gak harus 100% sama membuat seperti yang di sketsa. Nah, di proses inking ini atau membuat outline justru kalian harus explore lagi, kalian kembangkan bentuknya supaya jadi lebih keren. Nah, perkara di sini untuk membuat rapi sih sebenarnya garisku juga nggak rapi-rapi banget sih guys. Bisa kalian lihat gitu. Karena memang aku cenderung lebih suka garisnya itu ya masih kelihatan kalau ini adalah hand drawing gitu. Walaupun medianya digital. Jadi nggak yang aku buat kayak apa ya? Kayak gambar-gambar yang logo atau flat design yang benar-benar garisnya itu clean. Nah, justru di sini aku buat kadang ada yang lewat-lewat gitu. Jadi lebih natural aja mainnya. Nah, di sini untuk aplikasi aku menggunakan Procreate dan device-nya ya iPad Pro generasi kedua tahun 2020. Nah, jadi ada yang tanya nih terkait iPad. Jadi aku sedikit cerita bahwa apakah iPad 2020 relevan? Ya masih relevan sih. Ini aku gunakan dan masih sangat oke gitu guys. Jadi yang terpenting kalau kalian beli nanti second, ya pastikan aja kondisinya itu masih bagus. Kalian harus benar-benar teliti untuk menggunakan. Anyway, setelah proses outline beres nih, selanjutnya kita harus masuk ke proses blocking. Jadi belum arsir ya guys, tapi proses blocking. Maksudnya di sini adalah kita blocking bagian-bagian yang sudah pasti gelap gitu, kayak mata, kemudian bagian-bagian yang memang mempunyai kedalaman itu lebih dalam ketimbang objek yang lain. Oke. Nah, di sini kalian bebas menentukan mau seperti apa objeknya. Setelah itu baru aku masuk ke proses detail seperti membuat ornamen seperti ini. Jadinya kan step by stepnya tuh enak banget guys. Nah, untuk membuat detail kalian boleh buat layer baru atau menggunakan layer yang sama. It's okay pokoknya. Itu kalian sesuaikan. Nah, untuk ornamen sendiri aku sudah pernah buat untuk tutorialnya, baik itu di short atau di video panjang. Kalian silahkan cari cara atau tutorial membuat ornamen. Nah, di sini aku nggak perlu pakai sketsa karena memang sudah
latihan terus guys, udah hafal lah ibaratnya. Jadi ya udah sekarang tinggal improvisasi aja. Di sini juga termasuk membuat detail seperti ini aku nggak perlu pakai sketsa lagi karena memang yaitu seperti aku bilang tadi gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang udah sering dicoba itu bakal melekat di otak gitu. Jadi kalian benar-benar harus sering explore tiap hari, harus rajin membuat sketsanya supaya benar-benar nggak terpaku ke referensi gitu. Nah di sini masih proses untuk buat detail, jadi belum bermain arsiran. Kadang aku tuh untuk membuat gambar gitu biasanya memang untuk membuat gambar itu terlihat sangat padat, itu biasanya aku bentuk dengan detail-detail seperti ini ketimbang membuat arsiran menggunakan misalnya kayak cross hatching ataupun engraving style gitu. Jadi yang membentuk gambarku sebenarnya selain garis-garis itu ya detail kayak ornamen, kemudian beberapa permainan garis yang masuk ke dalam ornamen itu. Nah di sini aku tambah untuk layer baru. Di sini aku bakal coba arsir pelan-pelan. Walaupun nanti mungkin setelah arsir ini ada beberapa detail yang aku tambah lagi gitu ya. Nah untuk arsiran sendiri di sini sebenarnya aku nggak yang bermain fokus di satu titik cahaya ya guys. Jadi peran arsiran di sini hanya sebatas untuk memberi value di gambarku supaya tidak flat gitu. Berbeda kalau kita menggambar realis, mungkin kan datangnya cahaya itu lebih real dia. Sedangkan kalau di sini sifatnya ya udah di bagian mana yang terlihat kosong, yang perlu arsiran kita arsir gitu. Jadi nggak yang pakem banget. Lagian ini gambarnya dekoratif, jadi kalian bebas mau menambahkan arsiran seperti apa. Cuman nanti aku bakal share, aku bakal breakdown gimana sih caraku menentukan arah arsirannya. Nah itu tuh yang biasanya pemula bingung. Nah di sini aku masih fokus untuk membuat garis yang ini sebenarnya arsirannya searah, jadi nggak aku silang atau cross hatching. Jadi biar pemula juga lebih gampang untuk memahaminya. Yang jelas nanti kalian harus setelah nonton video ini harus dipraktekkan, karena ketika kalian praktek bakal tahu tuh tidak hanya teori gitu. Kalau memang kalian sudah sering praktek, nanti pasti secara alami kalian bakal memahami gimana sih cara membuat arsiran. Dan yang terpenting juga rajin-rajin untuk melihat referensi. Kan referensi itu banyak banget ya, ada di Pinterest, ada lewat film segala macam. Kalau di awal kalian masih bingung, silakan meniru dulu dari yang sudah ada kalau memang kebutuhan untuk belajar. Yang terpenting kalian tahu teknisnya. Kalau udah hafal nanti kan tinggal dikembangin gitu. Nah, di sini udah mulai terlihat gambarnya sangat padat. Dan di sini selain arsiran aku juga tambahkan beberapa detail seperti detail sisik seperti ini. By the way itu kemarin kayaknya ada yang request tutorial cara membuat sisik gitu ya. Ya udah nanti aku akan buatkan tutorialnya bagaimana sih caranya membuat sisik bagi pemula gitu. Nah jadi dalam proses menggambar ini jadi nggak yang kayak tadi ya, misalnya kita fokus ke arsiran, tetapi kalau memang perlu ada beberapa detail yang tertinggal kayak ornamen, kita bisa seiring proses ini berjalan kita lanjutin untuk membuat ornamennya guys. Termasuk ini juga tadi mungkin kelupaan untuk blocking, di sini kita blocking, kita arsir. Jadi yang jelas bagian-bagian yang memang sudah pasti gelap tuh harus di blocking dulu guys, baru diarsir. Jadi jangan dari awal kalian bermain arsiran gitu. Itu akan lebih sulit banget. Itu akan lebih sulit. Kecuali kalau kalian memang sudah sering banget menggambar, sudah hafal, itu nggak apa-apa. Step by stepnya kalian atur sendiri. Tapi kalau pemula, yaitu tadi dari outline, kemudian detailing, kemudian arsiran. Nah ini aku ulang ya, aku breakdown ya. Kebetulan gambarnya udah beres. Jadi pertama outline dulu, kemudian lanjut untuk bikin detail, entah itu ornamen atau apapun. Selanjutnya kalian tambahkan arsiran. Nah arsiran, nah ini dia. Jadi terlihat gambarnya itu sangat padat sekali. Oke guys.
Nah, sekarang aku mau contohkan gimana sih caraku menentukan arah arsiran. Oke, di sini aku coba buat kayak taring seperti ini. Ya, kita anggaplah cahaya itu datangnya dari sebelah kiri ya, sebelah kiri seperti ini. Berarti kan arsirnya itu di sebelah kanan aja guys, kayak gini. Nah, kita belajar arsiran yang lurus-lurus begini aja dulu. Jadi yang di sebelah kanan itu kalian nggak usah arsir. Nah, otomatis kan baru segini aja udah ada volumenya si objek ini. Kalian juga bisa kombinasikan dengan misalnya arsiran yang lebih gelap lagi, jadi blockingannya kalian buat lebih besar. Jadi akan lebih smooth terlihat garis itu. Kemudian kita coba lagi, misalnya objeknya seperti ini. Kalian tentukan dulu arah cahayanya, misalnya kalau dari atas berarti di bagian bawah yang harus diarsir. Sangat simpel sebenarnya, cuman memang butuh latihan. Oke, kita coba lagi ya guys. Kita coba lagi objek yang berbeda, misalnya ukiran. Misalnya ukiran ya, aku buat dulu ukiran yang sederhana. Kita akan coba buat arsiran kalau misalnya bentukannya seperti ini gimana sih gitu. Pada dasarnya sih samanya sih guys. Pertama tentukan arah cahayanya dulu, kemudian kalian tinggal arsir di arah yang berlawanan gitu. Jadi di bagian cahaya itu kalian gak usah arsir lagi, biarin aja. Nah, sehingga kan membuat gambar ini ada volumenya. Begitu juga kalau misalnya kita gambar mata, nih gambar mata yang tradisi banget, jadi gambar mata wayang ya misalnya. Jadi sama, kalian blocking dulu misalnya, karena memang bola mata kan hitam gitu ya guys. Jadi di blocking dulu dengan warna yang gelap. Setelah itu ditentukan arah cahayanya, sisanya tinggal diarsir aja. Berarti kan yang diarsir itu di bagian bawah. Tapi nanti kalau seiring proses, kalau sudah hafal, kalian nggak usah harus pakai tanda panah begitu guys. Otomatis itu pasti bakal tahu gitu. Ya ini prosesnya. Pokoknya harus dicoba. Jangan lupa juga mention aku hasil latihan kalian, entah itu di Instagram atau di TikTok, dimanapun itulah. Aku pengen tahu sih perkembangan kalian seperti apa. Oke. Nah, udah jadi nih guys. Semoga membantu tutorial ini, dan ingat jangan menyerah di percobaan pertama ya. Akhir kata, Raka Jana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye bye.